Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Preman yang memalak sopir truk dengan sajam di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang akhirnya ditangkap. Ribuan orang di Banyumas minum susu massal untuk merayakan Hari Susu Nusantara. Perempuan lanjut usia di Grobogan ditangkap pedagang karena edarkan uang palsu. Preman bersenjata tajam yang memalak sopir truk di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang akhirnya diringkus petugas gabungan. Sebelumnya pelaku meminta uang secara paksa kepada sopir truk dengan mengancam korban menggunakan senjata tajam. Galak terhadap sopir truk, preman bernama David ini kehilangan nyali saat dibekuk tim gabungan kepolisian Resor Kota Semarang dan Polsek Semarang Timur. David tidak melawan saat digerebek di tempat persembunyiannya di Jalan Anjas Moro, Semarang Barat. David tidak membantah telah memalak sopir truk, namun saat diinterogasi soal keberadaan senjata tajam, awalnya David menghindar dengan mengaku telah membuang senjata tajam ke sungai. Namun setelah dicecar, akhirnya ia mengakui menyembunyikan senjata tajam di rumah temannya di kawasan Mijen. Polisi kemudian membawa David untuk menemukan senjata tajam yang digunakannya untuk mengancam sopir truk. Selain senjata tajam, polisi juga menyita sepeda motor pelaku yang dipakai saat memalak sopir truk. Buka yang satu buka mas, samurai buka. Oke. Ini dua bener ya? Bener ya? Bener ya. Taksi ya bu. Nggak salah semua ya. Jenengmu siapa? Satrio. Bawa ini. Komunitas sopir truk Kota Semarang mengapresiasi kerja polisi karena cepat mengungkap dan menangkap pelaku. Mereka berharap premanisme benar-benar diberantas di Kota Semarang sehingga tidak lagi menjadi momok menakutkan bagi para sopir truk. Saya pribadi mewakili teman-teman perwakilan komunitas sopir Semarang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sektor kepolisian Polrestabes Semarang yang sudah mengungkap dan menangkap pelaku yang sekarang sudah berada di sektor Polsek Semarang Timur. Terus nanti kedepannya seperti apa? Nanti kedepannya untuk ke depan yang saya inginkan dari rekan-rekan sopir Semarang ini untuk di wilayah Kota Semarang kita bisa aman, nyaman tanpa adanya gangguan premanisme yang ada di Kota Semarang. Sebelumnya David bersama temannya memalak sopir truk bernama Muhammad Farhan di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang. Pelaku minta uang sebesar Rp50.000 kepada korban secara paksa dengan dalih sebagai uang parkir. Pelaku sempat mengamuk karena diberikan uang Rp10.000 sehingga mengancam korban dengan senjata tajam. Sementara satu pelaku, teman David, hanya diberikan sanksi wajib lapor. Agus Sirmanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang perempuan lanjut usia ditangkap para pedagang di Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan karena mengedarkan uang palsu. Pelaku menyasar pedagang pasar untuk mengedarkan uang palsu. Perempuan lanjut usia bernama Sri Waluyo berusia 61 tahun cukup beruntung tidak dihakimi para pedagang pasar Sedadi di Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Padahal Sri tertangkap basah mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 saat bertransaksi dengan para pedagang. Sepak terjang Sri sudah lama diamati para pedagang karena kerap mendapati uang palsu dari pembeli. Namun kali ini Sri tidak bisa berkelit karena ditemukan uang palsu saat bertransaksi. Warga memilih tidak main hakim sendiri lalu menyerahkannya kepada polisi. Dari pemeriksaan, Sri beroperasi mengedarkan uang palsu di dua pasar, yakni Pasar Sedadi dan Pasar Truko. Dari tangan Sri disita uang palsu sebesar Rp750.000. Belum ketahuan kan beli logo pakai uang 100 itu kan. Terus pasaran itu balik lagi pakai uang 100 lagi. Ya terus belikan apa itu baru tuh tangkap. Baru ketangkap. Itu ketahuannya dicek pakai alat atau di manual Pak? Manual. Diraba gitu ya? Kelihatan kalau palsu Pak? Kelihatan.
Sudah berapa kali Pak sebelumnya pelaku itu? Sini Pak. 3 kali, Bu. Telah mengamankan satu orang perempuan umur sekitar 62 tahun, kemudian berkoordinasi dengan Polsek setempat yaitu Polsek Penawangan. Diduga ibu itu mengedarkan uang yang diduga palsu. Ada berapa dan nominalnya? Untuk nominal yang berhasil diamankan yaitu senilai 750.000 uang palsu. Kalau modus operandinya? Untuk modusnya ibu ini atau tersangka membawa uang tersebut ke pasar hendak digunakan untuk transaksi membeli bahan-bahan makanan. Sudah sempat diedarkan atau keburu? Ya, sempat diedarkan. Sudah pengakuan sudah berapa nominalnya yang diedarkan? Untuk pengakuan dari tersangka sendiri 2 kali transaksi semuanya dilaksanakan di jalan yaitu di daerah Truko dan daerah Sedati. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap sumber uang palsu yang diedarkan Sri. Sri dijerat dengan pasal 245 KUHP tentang peredaran uang palsu sehingga terancam pidana penjara 15 tahun. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Pencurian hewan kurban sedang marak terjadi di Banyumas. Dalam waktu sepekan sebanyak 7 ekor kambing milik warga dicuri. Celakanya sebagian kambing yang dicuri sudah terjual untuk kurban. Nasib sial menimpa peternak kambing di desa Kemutu Kidul, Baturaden, Banyumas. Menjelang Idul Adha, mereka justru kehilangan kambing. Salah satunya adalah Sumakiwan. Ia tak menyangka 3 ekor kambing yang dipiara di dalam kandang hilang. Padahal 2 dari 3 ekor kambing yang hilang sudah laku terjual untuk hewan kurban. Pembeli sengaja menitipkan kambing ke penjual dan baru diambil saat hari raya kurban nanti. Tidak hanya Sumakiwan, 4 peternak di desa Kemutu Kidul juga kehilangan kambing. Dalam sepekan, 7 ekor kambing hilang dicuri. Berarti yang sudah total hilang itu berarti 7 ekor. 7 ekor. Tapi semuanya milik warga Kemutu Kidul. Kemudian kemarin malam Sabtu juga sudah ada pencuri membuka pintu kandang kambing. Cuma akses keluarnya itu yang susah sehingga tidak terjadi pencurian. Maraknya pencurian kambing telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Warga terutama peternak berharap polisi dengan cepat menangkap pelakunya yang menyebabkan peternak merugi jutaan rupiah. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Sesosok mayat yang sudah menjadi tulang belulang ditemukan di aliran sungai Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Saat ini mayat tersebut dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Lokasi penemuan sesosok mayat tanpa identitas ini jauh dari permukiman penduduk. Mayat ini pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang hendak memancing di aliran sungai tengah hutan Jatinegara, Desa Mokaha, Kabupaten Tegal. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah mengeluarkan aroma busuk dan tinggal tulang belulang. Penemuan ini kemudian diteruskan ke kepala desa dan pihak kepolisian. Laporan dari anak-anak kecil yang liburan ini ke sungai mancing, ya, sambil mandi di sungai. Kemudian ada bau-bau Pak, di situ ada bau-bau, ya kayak ada bau apa, bau bangkai. Kemudian dia itu ya coba didekati. Oh, ternyata di situ ada sesosok mayat yang sudah hancur Pak, sudah nggak bisa dikenali. Polisi datang ke lokasi penemuan karena mayat sudah menjadi tulang belulang sehingga jenis kelamin korban sulit dikenali. Polisi juga tidak menemukan identitas apapun di sekitar lokasi penemuan mayat. Mayat tersebut sudah dalam keadaan membusuk ya. Jadi barangkali ada warga masyarakat yang menginginkan atau tahu adanya penemuan mayat, barangkali itu bukan keluarganya, karena mayat sudah kita evakuasi ke rumah sakit Susilo Slawi dalam rangka untuk identifikasi. Tulang belulang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Susilo Slawi, Kabupaten Tegal untuk divisum. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.